Sebelumnya, selamat pagi untuk Bapak Yoka. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk diwawancara. Jadi kami dari mahasiswa angkatan 20 Fakultas Teknik Universitas Warmadewa. Jadi terkait terdapat tugas dari mata kuliah metode perencanaan mengenai pendekatan yang digunakan dalam merancang suatu bangunan selama 10 tahun terakhir ini. Jadi kami berniat untuk membahas salah satu karya Bapak, yaitu Kayu Agel. Jadi sebelum membahas ke karya Bapak, bisa diperkenalkan dulu diri Bapak. Selamat pagi, saya Yoka Sara. Saya arsitektur desainer, jadi bukan arsitek karena tidak graduate ya, tidak menyelesaikan kuliahnya di Udayana. Saya berpraktek sudah 30 tahun dan resign di tahun 2019. Nah, untuk karya yang ingin dibahas ini, karya yang saya desain di tahun 2008. Itu dulu. Halo. Ini Bapak, tiang nunggu temannya lagi satu Bapak. Ini sudah join lagi satu Pak. Nah, semester berapa? Tiang kami dari semester 4 Pak. Semester 4 ya? Iya. Oke. Baik, kami lanjutkan Bapak untuk wawancaranya. Yes. Dilanjutkan sama teman saya Pak. Pertanyaan nomor 1 kan nih. Nah, baik, jadi untuk pertanyaan nomor pertama, sejak kapan pembangunan proyek Villa Kayu Agel tersebut, Pak? Kalau boleh tahu. Kayu Agel kita desain tahun 2008. Selesai tahun 2010. Itu untuk klien orang Italia. Dan dia membangun villa ini untuk peristirahatannya dia. Jadi bukan untuk disewakan seperti pada umumnya. Jadi lokasinya di Jalan Kayu Tulang, Canggu Utara. Site-nya sendiri adalah site yang dia sewa kalau tidak salah untuk 30 tahun. Seluas 40 are atau 4.000 meter persegi. Dan dari kebutuhannya dia, jadi dia belum berkeluarga, jadi single, hanya mungkin punya hubungan misalnya pacar atau jadi sama sekali tidak berkeluarga gitu. Jadi untuk tanah seluas 4.000 meter itu kebutuhannya minimal sekali. Jadi prinsipnya untuk dia satu kamar tidur untuk dia sendiri, master bedroomnya, terus satu untuk satu guest bedroom untuk family dan satu guest bedroom untuk kemungkinan temannya gitu. Jadi kebutuhannya minimal sekali. Baik, Pak. Nah, selanjutnya bagaimana secara kontekstual bangunan bangunan tersebut yang sudah terbangun terhadap lingkungan sekitar pada site?
site ini awalnya adalah sawah ya, dan dia sloping ke arah timur, dan hanya ada satu pohon aja di site ini. Jadi hampir benar-benar di tengah-tengah dari site, dan beberapa vegetasi di tepi timur site. Jadi dengan potensi yang minimal ini dan view sedikit sawah ke arah timur, dan sekelilingnya itu di kiri kanan juga villa, tapi tidak begitu besar ya. Artinya site ini cenderung dia standalone ya, artinya terlepas dari karakter desa atau banjar setempat. Jadi dia sifatnya bisa berdiri sendiri gitu. Artinya tidak begitu terikat dengan sekitarnya. Hanya yang menjadi concern adalah lingkungan sekitar seperti persawahan yang ada, kemudian vegetasi yang ada yang harus kita optimalkan dan preservasi, kira-kira gitu. Itu concern awal kita untuk site-nya. Ya. Baik, Pak. Nah, selanjutnya dalam perancangan bangunan tersebut kan ini tentunya memiliki tema ataupun pendekatan dari perancangan tersebut. Untuk pertanyaannya, bagaimana sih tema ataupun pendekatan yang Bapak gunakan untuk merancang sebuah villa kayu ago itu, Pak? Oke. Yang selalu menjadi perhatian utama kan pertama site, bentuk site, kemudian orientasinya ya, artinya arah matahari di sana, kemudian pergerakan angin, kemudian lingkungan sekitar yang berbatasan, vegetasi yang disebutkan tadi, kemudian kontur ya, itu hal minimal yang harus kita pahami. Kemudian yang kedua, untuk pelakunya, sosok sisi manusianya. Jadi siapa yang akan memakai, terus kemudian karakter pemakainya, terus bagaimana villa ini akan dipergunakan, seperti itu yang harus kita gali sebanyak-banyaknya dari klien kita. Artinya cara hidupnya dia seperti apa, kemudian bagaimana dia akan apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka, seperti artinya lebih ke pendalaman kejiwaan dari pelakunya dan siapa aja yang akan ada di sana, seperti itu. Dari situ kita bisa dapat informasi seperti brief, apa aja yang dia perlukan, kemudian apa yang diharapkan, ya gitu. Artinya melampaui kebutuhan fisik ya. Jadi antara kebutuhan fisik ya dan kebutuhan psikologis itu yang paling penting. Kebutuhan fisiologis artinya ke seleranya dia, kemudian ke cara dia berpikir, kemudian cara hidupnya dia, gitu, lifestyle-nya dia, kemudian misalnya dia juga penyuka binatang, gitu. Jadi dia sudah cerita kalau dia akan pelihara anjing, misalnya seperti itu. Nah, jadi, itu yang kita analisa sekaligus dalam menganalisa site-nya. Dan proses ini kan kalau kalian sudah lebih lebih fasih, proses kan dia biasanya kita lakukan dalam proses
eh, black box ya. Artinya kita analisa internal sendiri gitu. Nah, dari kebutuhan-kebutuhan itu selanjutnya kita termasuk juga dalam penganalisan site, arah matahari, kemudian apa yang mau kita optimalkan dari site seperti itu yang menjadi kriteria yang harus kita utamakan dalam mewujudkan konsep. Artinya konsep bagaimana kita akan membangun space planning dari kebutuhan ruangnya mereka, kebutuhan ruangnya di sini. Artinya ada konsep dulu, artinya konsep itu kemudian nanti diterjemahkan menjadi storytelling ya, atau sequence. Sequence berarti bagaimana kita bergerak di dalam ruang-ruang yang ada, baik ruang luar maupun ruang dalam. Sampai segitu cukup terbayang? Baik, Ada yang Pak. ditanyakan? Sudah cukup. Terbayang? Selanjutnya, Artinya, baik Pak, boleh dilanjutkan lagi. nah jadi konsep ini kita jabarkan dia lagi menjadi pertama konsep sequence ya, artinya konsep pergerakan kita di dalam ruang, kemudian konsep space planningnya, artinya pengaturan tata ruangnya, ruang luar dan ruang dalam, kemudian juga konsep ruang luarnya, seperti apa, walaupun bukan kita yang akan mendesain ruang luarnya begitu, tapi kita yang memberikan direction atau arahan ruang luar itu harus seperti apa untuk mendukung ruang dalam kita atau untuk mendukung arsitektur kita gitu. Dan di Kayu Agar ini sebenarnya kita bangun itu adalah bagaimana ruang luar ini menjadi konteks pembentuk ruang dalam gitu. Artinya apa yang kita nikmati di luar itu yang menjadi bagaimana kita membangun ruang dalamnya. Terbayang? Terbayang, Pak. Ya. Karena kan bisa dibayangkan tanahnya luas sekali, 4.000 meter, 40 are. Tapi kebutuhan ruang tidur cuma 3, kemudian living room, dining room, kitchen, nah, itu tidak begitu besar. Ya. Gitu. Artinya dari situ kita menjadi kriteria membangun ruang space planning itu dan pengalirannya gitu. Baik, Pak. Itu dulu. Ya. Baik. Untuk selanjutnya, nah, dalam proses perancangan tersebut kan pasti ada kendala atau tantangan terbesarnya, Pak, selama pembangunan. Kira-kira apa sih, Pak, yang Bapak hadapi atau tantangan terbesar apa yang Bapak lalui bersama rekan-rekan dalam proses perancangan atau pembangunan Villa Kayu Agar tersebut? Tantangan sih tidak ada ya, masalah tidak ada. Walaupun kliennya itu, jadi kita selama dari proses mendesain, kemudian konstruksi hingga selesai itu hanya bertemu 5 kali aja dengan kliennya. Dan dia sepenuhnya mempercayakan ke kita sih selama proses desain dan pelaksanaannya gitu. Kendala hampir tidak ada karena tim yang kita bangun itu ya cukup bagus ya. Artinya kan interior designer yang kita pilih bisa mendukung, kemudian landscape designer yang kita pilih juga mendukung gitu. Jadi kolaborasi arsitektur, landscape interiornya lumayan produktif. Baik, Pak. Nah, jadi berhubung karena
durasi kita yang kita dapatkan Pendek. lumayan ya pendek. Jadi mungkin ini pertanyaan terakhir dari kami. Apakah ada Bapak memberikan masukan kepada kita atau kami dalam menghadapi tantangan dunia arsitek khususnya kita sebagai mahasiswa yang baru lulus kuliah. Sekiranya mungkin ada dari Bapak. Ya, mungkin saya pikir harus lebih percaya diri ya sih. Jadi maksud saya supaya benar-benar membangun sesuatu konsep itu dengan dia analisa dengan baik, membangun konsep sendiri dan yakin dengan konsep itu, terus dan tidak mengikuti arus. Artinya membangun faktor pembeda untuk muncul di kompetisi, anggaplah kompetisi ya, kompetisi profesional gitu. Artinya belajar untuk membangun konsep dan yakin dengan konsep itu gitu. Dan ya mungkin serta-merta akan lebih outstanding ketimbang yang misalnya mengikuti tren, kemudian mengikuti mode atau apa yang disukai banyak orang kayak gitu. Artinya tampil beda dan kuat. Gitu. Baik, Pak. Mungkin selanjutnya saya lanjutkan ke rekan saya. Silakan. Baik. Baik Pak, terima kasih atas masukannya tadi. Jadi berdasarkan penjelasan Bapak tadi, untuk pendekatan yang digunakan pada kayu agar tersebut termasuk pendekatan lingkungan di mana selama prosesnya memperhatikan kondisi site seperti arah matahari dan arah angin serta memperhatikan hubungan ruang dalam dan ruang dalam nih Pak nih. Ya. Baik Pak, untuk wawancara pada hari ini mungkin sekian karena durasi. Sekian yang pertanyaan-pertanyaan yang dapat dari kami sampaikan. Oke. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktu untuk diwawancari oleh kami. Semoga tentunya semoga Bapak cepat sembuh dan saya tutup dengan selamat siang. Nanti kabarin aja kalau perlu informasi lagi ya. Baik Pak. Dengan senang hati. Iya. Oke, terima kasih banyak ya. Terima kasih Pak. Iya Pak. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama.